Persebaya memulai Liga 1 2024/2025 dengan cukup baik, bahkan sempat memimpin klasemen sementara. Dalam 3 pertandingan awal, Bajul Ijo mengumpulkan 7 poin tanpa satu pun kekalahan, yang membuat bonek senang. Terbaru, mereka menang 2-1 atas Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Kemenangan ini terasa istimewa karena diraih di hadapan ribuan bonek yang mendukung penuh. Namun, performa Persebaya belum sepenuhnya memuaskan, terutama karena striker mereka belum mencetak gol. Pada laga tersebut, Barito Putra harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-25 setelah salah satu pemainnya melakukan pelanggaran di kotak penalti, yang kemudian dieksekusi dengan baik oleh Bruno Moreira untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Persebaya mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 61%, mencatatkan 21 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Sementara Barito hanya memiliki 8 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang. Meski begitu, penyelesaian akhir Persebaya masih perlu diperbaiki, dengan banyak peluang emas gagal dimanfaatkan, berkat penampilan gemilang kiper Barito, Satria Tama. Pelatih Persebaya, Paul Munster, mengakui timnya masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Kami sangat senang dengan kemenangan ini, tetapi masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Kami menciptakan banyak peluang, dan akhirnya berhasil mencetak 2 gol, salah satunya dari open play, tegas Paul Munster. Pemain tampil luar biasa, percaya diri, dan berjuang hingga akhir, sehingga kami layak mendapatkan kemenangan ini, sambung juru taktik berusia 42 tahun. Liga 1 Indonesia musim ini memasuki jeda untuk FIFA Matchday. Namun, jika berbicara tentang Persebaya Surabaya, siapa pemain paling menonjol hingga pekan ketiga? Persebaya kini berada di peringkat kelima dengan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kemenangan pertama diraih dengan skor 1-0 melawan PSS Sleman berkat penalti Bruno Moreira. Setelah itu, Persebaya bermain imbang tanpa gol melawan Malut United dan menang tipis 2-1 atas Barito Putra, di mana gol dicetak oleh Bruno Moreira melalui penalti dan Mohamed Rashid di menit-menit akhir. Melihat kontribusi gol, Bruno Moreira menjadi pencetak gol terbanyak dengan 2 gol, disusul Mohamed Rashid dengan 1 gol. Namun, jika bicara tentang super sub paling berpengaruh, Kasim Botan adalah jawabannya. Kasim berperan penting dengan 2 assist dari 3 gol Persebaya yang membawa mereka meraih 7 poin. Ia menciptakan peluang penalti dalam laga melawan PSS Sleman, yang dieksekusi oleh Bruno Moreira, dan memberikan umpan matang kepada Mohamed Rashid untuk mencetak gol penentu kemenangan melawan Barito Putra. Lebih istimewa lagi, Kasim melakukan semua itu sebagai super sub dalam 2 laga tersebut, melawan PSS dan Barito, menjadikannya salah satu pemain cadangan terbaik yang patut diperhitungkan. Gelandang Persebaya Surabaya, Mohamed Rashid, akan memperkuat timnas Palestina pada laga internasional FIFA Matchday. Ia dijadwalkan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jeda kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 karena FIFA Matchday, Rashid langsung fokus membela Palestina dan berambisi membawa timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Palestina tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Irak, Yordania, Kuwait, dan Oman, yang merupakan grup berat karena berisi tim kuat Timur Tengah serta Korea Selatan, raksasa Asia. Rashid juga punya misi memperkenalkan Persebaya Surabaya di kancah Timur Tengah, menjadi satu-satunya pemain dari Liga 1 yang bertanding di grup tersebut. Saya yakin semua orang sudah tahu Persebaya sekarang, karena ini klub besar. Bukan dari saya,
tetapi dari para penggemarnya. Masya Allah, semua orang membicarakan Persebaya. Ini bukan tentang Rashid, ini tentang klub, ujar Rashid. Mohamed Rashid akan menghadapi pemain kelas dunia seperti Son Heung-min dari Korea Selatan, memberi kesempatan baginya untuk bertanding melawan pemain top internasional. Pada September tahun 2024, Timnas Palestina dijadwalkan bertanding melawan Korea Selatan pada tanggal 5 September, kemudian melawan Yordania pada tanggal 10 September di Kuala Lumpur, Malaysia. Situasi ini tidak mudah bagi Palestina, karena ketidakstabilan kondisi dalam negeri memaksa mereka menggelar laga kandang di Malaysia untuk tetap dapat berpartisipasi dalam putaran ketiga kualifikasi. Semua orang tahu siapa Persebaya Surabaya sebelum Rashid datang. Mungkin sekarang saya juga akan membawa nama itu ke dunia Arab, maksudnya Timur Tengah. Itu saja, ucap Mohamed Rashid. Malik Rizaldi, pemain Persebaya Surabaya, resmi mendaftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis. Pemain lokal tersubur di Liga 1 musim lalu ini mendapatkan beasiswa atlet penuh dan akan mengikuti kurikulum yang disesuaikan untuk para atlet di kampus tersebut. Malik mengungkapkan bahwa ia tertarik kuliah setelah mendapat informasi dari rekan-rekan sesama pemain sepak bola yang juga menempuh studi di UM Surabaya. Dapat infonya dari teman-teman, katanya di UM Surabaya kurikulumnya mudah, pembelajarannya fleksibel. Makanya saya tertarik, kata pemain yang pernah dipanggil Sintayong untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia tersebut. Ia juga telah menyiapkan pembagian waktu antara bermain bola untuk Persebaya di Liga 1 dan waktu untuk kuliah. Kedepannya saya akan menjaga komunikasi agar perkuliahan bisa lancar, bagaimana cara KRS dan lain sebagainya, ucapnya. Malik Rizaldi menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dan akan bermanfaat di masa depan, terutama karena karir sebagai pemain sepak bola tidak bisa berlangsung selamanya. Ia pun memilih jurusan manajemen karena berencana terjun ke dunia usaha setelah pensiun dari sepak bola. Sementara itu, Rektor UM Surabaya, Sukadiono, menyebutkan bahwa atlet sering dihadapkan pada dilema antara melanjutkan pendidikan atau fokus pada karir, mengingat padatnya jadwal latihan sebagai kegiatan utama mereka. Maka dari itu UM Surabaya terus berkomitmen untuk mendukung atlet-atlet yang berprestasi. Tidak hanya dukungan pada karir profesional, tetapi juga dalam lingkup akademik, ucapnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui beasiswa atlet dengan pembebasan biaya pendidikan sepenuhnya dan kurikulum yang fleksibel, disesuaikan dengan jadwal latihan atlet, agar perkuliahan mereka tetap lancar. Jadi tidak harus datang ke kampus belajar tatap muka, tapi diberikan kurikulum yang memungkinkan mereka belajar dari mana saja, baik secara daring maupun penugasan, tuturnya.